Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang mereview buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini sudah kita masuki pada bagian ataupun bab yang ke-8 tentang hal keuangan. Pada pasal ke-23 yang berbunyi 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Kalau kita dengar namanya APBN. Kemudian apabila dengan perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Maka seyogyanya ada kesepakatan, keputusan bersama yang disepakati oleh pemerintah dan juga DPR. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Baru saja kita dapati bahwa ada sedikit perubahan ya ataupun revisi terkait dengan kenaikan pajak ya PPh sebesar 13%. Selanjutnya kita lihat maksudnya 12% ya, maaf. Jadi khusus untuk PPh saja. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah macam dan harga mata uang ditetapkan oleh undang-undang. Kita tahu bahwa kita menggunakan mata uang rupiah ya. Kemudian hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, maka diadakanlah suatu badan pemeriksa keuangan atau disebut BPK. Yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedikit informasi bahwa BPK ini sangatlah selektif sekali dalam melihat ya atau meninjau laporan-laporan keuangan, baik itu di tataran paling rendah ya, di baik itu desa, kelurahan, kecamatan, bahkan level tertinggi itu diaudit ataupun dicermati oleh BPK, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai itu akan diinterogasi dan akan diperiksa, bahkan akan dilaporkan pemeriksaan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bab 9 selanjutnya adalah tentang kekuasaan kehakiman, yakni pada pasal ke-24 poin 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA ataupun yang lainnya, badan kehakiman menurut undang-undang. Adapun yang kedua, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan di dalam undang-undang. Yang ke-10 tentang warga negara. Pada pasal ke-26 poin 1, yakni yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Adapun yang kedua, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang ya. Kalau kita dengar ada WNA yang dinaturalisasi ya, seperti di persepak bolaan, itu harus sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar kita. Yang ke-47, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, tanpa terkecuali. Adapun yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini penting sekali kita ambil sedikit pemahaman bahwasanya warga negara Indonesia berhak ya mendapatkan hak mereka sebagai warga negara untuk menerima ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka dari itu seyogyanya kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita bisa mengupgrade keilmuan kita, skill kita, sehingga kita layak menjadi seorang pekerja di Indonesia ini dengan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan atau skill kita masing-masing. Adapun bab ataupun pasal ke-28 mengenai kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Terakhir kita akan bahas tentang agama.
Pada pasal 29 ataupun bab ke-11 ini membahas tentang agama, di mana poin pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Maka kita sebagai warga negara harusnya memilih, menetapkan apa agama yang kita pilih dan bagaimana kita melakukan ataupun mempraktikkan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menyalahkan. Yang ada adalah saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Karena kita di mata manusia ataupun di mata hukum sama, dan begitu pula di mata Sang Pencipta kita pun sama. Tidak ada bedanya. Maka kita harus sama-sama menjadi warga negara yang baik, sehingga Indonesia insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.